Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan sinyal dan sistem. Pertemuan kali ini kita masih akan mempelajari bab 3, yaitu materinya tentang sinyal dan sistem di domain Z. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang transformasi Z. Apa yang dimaksud transformasi Z? Transformasi Z itu adalah merubah sinyal diskrit atau biasanya kita menyebutnya sinyal XN ya, ke dalam domain Z. Kelebihannya apa dan fungsinya untuk apa? Transformasi Z itu secara analisa lebih mudah gitu. Jadi kebanyakan sebelum menganalisa suatu sistem, kita merubah dulu sinyal input atau sinyal dan sistem ke dalam domain Z. Gitu. Setelah kita tahu bagaimana cara merubah sinyalnya ke dalam domain Z melalui transformasi Z, kita bisa mengetahui daerah region of convergence-nya atau disingkatnya ROC ya. Nah, region of convergence itu untuk apa? Itu adalah parameter untuk melihat apakah sinyal input atau misalnya sistem yang dimasukkan atau yang berjalan itu stabil atau tidak. Jadi misalnya sinyal input yang kita masukkan ke dalam sebuah sistem nih tinggi terus hingga menuju waktu hingga tinggi di sini di dianalogikan misalnya karena kita berbicaranya sinyal diskrit itu nilainya 1 ya. Ketika kita masukkan sinyal input bernilai 1, berarti kan sinyalnya tinggi terus ke dalam sistem hingga waktu tak hingga. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja sistem, misalnya overpower, panas, ataupun kemarin saya menyinggungnya dengan istilah meledak ya. Jadi, makanya perlu kita ketahui daerah ROC-nya dari sinyal input yang kita masukkan ke sistem, supaya kita tahu bahwa sinyal ini mempengaruhi kestabilan sistem atau tidak. Jadi kan sistem dikatakan stabil ketika daerah ROC-nya berada pada nilai Z sama dengan 1. Jadi itu sebagai parameter. Setelah kita tahu transformasi Z dan ROC-nya, kita mempelajari sifat-sifat transformasi Z. Ada sifat linearitas, kemudian sifat time shifting, dan sifat konvolusi. Setelah itu kita juga belajar tentang inverse transformasi Z. Apa sih yang dimaksud inverse transformasi Z? Inverse transformasi Z itu adalah merubah kembali sinyal yang sudah kita transformasikan ke dalam domain Z menjadi sinyal XN kembali. Jadi kita ingin melihat lagi sinyal XN-nya seperti apa. Nah, untuk merubah kembali melalui inverse transformasi Z itu ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu cara menggunakan tabel. Kemarin juga saya sampaikan ya bahwa ada tabel yang mempermudah kita atau ibaratnya jalan cepat lah, shortcut. Tabel transformasi Z. Jadi ada misalnya bentuk sinyal A pangkat NUN itu kan kita lihat dari tabel bisa diketahui bahwa transformasi Z-nya adalah Z per Z min A. Kemudian di situ juga sudah dirangkum daerah ROC-nya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu tabel, kita juga bisa menggunakan inverse transformasi Z dengan ekspansi pecahan parsial ya, atau partial function gitu sebutannya. Kita mencari melalui pol-pol atau pol-pol atau pokoknya cara partial function gitulah. Nah, selanjutnya kita pertemuan ini memasuki tujuan belajar 20, yaitu transformasi Z satu sisi. Perlu kita pahami dulu jenis transformasi Z. Jadi transformasi Z itu secara matematis bisa dituliskan XZ sama dengan sigma N dari nilai min tahingga menuju tahingga, XN dikalikan Z pangkat min N. Nah, transformasi Z itu bisa diuraikan kembali, karena transformasi Z ada 2 jenis, ada transformasi Z bilateral dan unilateral. Nah, kalau transformasi Z bilateral itu dijabarkan dengan persamaan matematis sigma N dari min hingga menuju 0, Xn dikalikan Z pangkat min N, plus sigma N sama dengan 0 menuju
nilai tak hingga xn dikalikan z pangkat min 0. Di sini ada suatu kondisi, jika xn-nya itu nilainya 0 untuk nilai n kurang dari 0. Berarti kalau n kurang dari 0 masuk ke dalam kategori ini, maka persamaan ini menjadi 0. Nah, karena persamaan ini menjadi 0, menyisakan persamaan ini saja. Nah, sisa persamaan inilah yang disebut transformasi unilateral atau transformasi satu sisi. Perhatikan persamaan ini dan ini itu sama ya. Xz sama dengan sigma dari nilai n sama dengan 0 menuju tak hingga xn dikalikan z pangkat min 0. Min n, ini transformasi z satu sisi. Definisi transformasi Z satu sisi bisa dituliskan persamaan matematisnya. Ini ada bedanya dengan transformasi Z biasa. Kalau transformasi Z satu sisi ada lambang plus, X plus Z sama dengan sigma N dari 0 menuju tak hingga Xn dikalikan Z pangkat min N. Kalau transformasi Z biasa kan Xz sama dengan sigma N dari min tak hingga menuju tak hingga xn dikalikan z pangkat min n. Kalau kalian perhatikan perbedaannya di mana adalah di sini perhitungan deretnya. Kalau transformasi z satu sisi dimulainya dari n sama dengan 0, kalau ini dari n sama dengan min tak hingga. Bedanya di situ. Berarti kita masuk ke contoh, tentukan transformasi z satu sisi dari xn-nya, deret sekuennya seperti ini, 2, 3, 4, 1. Nah, kalau ada tanda yang membedakan, berarti ini n-nya posisinya 0. Ini n-nya posisinya 1, ini n-nya posisinya 2, ini untuk n sama dengan min 1. Karena ini tanda yang beda, berarti itu posisi sinyalnya di n sama dengan 0 ya awalnya. Maka transformasi Z satu sisinya bisa saya tuliskan sigma N dari nilai N sama dengan 0. Ini menuju tak hingga Xn dikalikan Z pangkat min N. Ini tak hingga. Maka bisa dituliskan ini xn-nya ini mulai dari posisi n sama dengan 0, berarti xn-nya nilainya 2 ya. 2 dikalikan z pangkat 0, oh ya, n-nya 0 berarti ini min. Ditambah xn-nya 3, posisi n sama dengan 1, 3, maaf, 3 dikalikan z pangkat n sama dengan 1, berarti ini min 1 karena ini min. Ditambah 4 dikalikan z pangkat min 2. Nah, z pangkat 0 itu 1, berarti bisa dituliskan 2, ditambah 3 z pangkat min 1, ditambah 4 kali z pangkat min 2. Jadi hasilnya X plus Z-nya atau transformasi Z satu sisinya seperti ini. Ini kenapa XN1 ini tidak diikutsertakan? Karena nilai N-nya sama dengan min 1 atau kurang dari 0. Di sini ketentuannya N sama dengan 0, berarti ini bisa diabaikan. Begitu gambarannya. Selanjutnya, sifat-sifat transformasi Z satu sisi, dia tidak memiliki informasi tentang Xn yang N-nya sama dengan, maaf, yang N-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Karena kan transformasi Z itu dimulai dari sigma N sama dengan 0. Untuk nilai N lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia xn-nya tidak bisa diketahui. Bersifat unik hanya untuk sinyal kausal, karena sinyal ini bernilai 0 untuk n kurang dari 0. Terus transformasi Z satu sisi dari sinyal xn identik dengan transformasi Z dua sisi dari sinyal xn un. Karena xn un kausal, maka ROC dari transformasi Z satu sisi selalu merupakan bagian luar dari sebuah lingkaran. Kemarin menggambar ROC kan seperti ini ya. Misalnya ini nilainya 1, ini min 1, ini min 1, ini 1. Nah,
ROC itu kan bentuknya lingkaran. Aduh, ini anggap aja lingkaran ya, menyentuh 1 gitu. Nah, maka ini bagian luar dari lingkaran berarti nilainya 1 atau lebih besar dari 1. Karena kalau dia nilainya di dalam lingkaran kan berarti kurang dari -1, kurang dari 1, gitu ya. Selanjutnya, mengerti sifat shifting pada transformasi Z satu sisi. Kalau kita tahu, time delay itu kan di sinyal dan sistem domain waktu itu kan X, N min K. Tandanya sinyal XN ini di-delay sebanyak nilai K atau nilai tertentu. Nah, berarti transformasi Z satu sisinya bisa dijabarkan persamaannya XN min K sama dengan Z min K dikalikan X plus Z, ini transformasi satu sisi, plus sigma N sama dengan 1, ini menuju K, X min N kali Z pangkat N. Untuk K-nya lebih besar dari 0. Itu penjabaran time shifting-nya. Selanjutnya, contoh soalnya tentukan transformasi Z satu sisi dari sinyal XN-nya A pangkat N UN dan X1N, Xn min 2. Berarti bisa disimpulkan A-nya itu nilainya sama dengan 2, di mana Xn-nya itu A pangkat N. Kita tulis dulu rumus transformasi Z satu sisi. Di sini Xn min K sama dengan Z min K dikalikan transformasi Z satu sisi tambah sigma N sama dengan posisi N saat 1, ini nilai K, X min N kalikan Z pangkat N, untuk nilai K-nya lebih besar daripada 0. Kita cek apakah rumusnya betul. Oke, betul. Nah, ini diketahui di sini bahwa Xn-nya A pangkat N, maka bisa kita cari dulu transformasi Z yang ini. Bedakan warnanya saja. Di X plus Z, sinyal dari AN, sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga Xn kalikan Z pangkat min N. Ini tuh bisa kita jabarkan 0 kalikan Z pangkat min 0 karena ini A pangkat N ya, berarti N-nya dimulainya dari 0. Ditambah A1 kalikan Z N1 pangkat min 1 ditambah A2 kalikan Z pangkat min 2 hingga nilai tertentu. Nah, bentuk transformasi Z seperti ini kan untuk mencari ROC-nya susah, maka bentuk ini bisa saya ubah ke dalam deret geometri. Nah, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana deret geometri, karena kalian sudah belajar di matematika. Berarti ini bisa saya perjelas A pangkat 0, A0 kalikan Z pangkat min 0, berarti itu kan 1, ditambah A dikalikan Z pangkat min 1, ditambah. Nah, bentuk ini saya samakan dengan ini, supaya bisa dirubah ke dalam deret geometri. Berarti A dikalikan Z pangkat min 1 dikalikan 2. Ini kan sama saja hasilnya dengan ini ya. A pangkat 2, Z min 1 kali 2, min 2. Hingga XZ-nya bisa ditulis deret geometrinya 1 per 1 min A kali Z pangkat min 1. Oke, ini sudah ketemu XZ-nya, yaitu ini. Maka dari persamaan ini bisa kita selesaikan. Z min
Saya cari dulu transformasi Z satu sisi untuk nilai ini ya. Z X N min 2 sama dengan dari ini kita ketahui Z K-nya itu min 2. Ini kan Z min K, Z min 2 ditambah dikali X plus Z ditambah X min N. Berarti dimulainya dari min 1 dikalikan Z pangkat U, Z pangkat N ya, ditambah deret selanjutnya X min 2, karena ini min N, dikalikan Z pangkat 2, terus ini ditutup kurung. Nah, Z plus untuk nilai X N min 2 ini dikalikan Z min 2 dikalikan transformasi Z ini ditambah ini dikalikan ini, berarti Z min 2 dikalikan X min 1 pangkat 1 ditambah Z min 2 ini dikalikan dengan ini X min 2 Z pangkat 2. Tuh. Ini baru diselesaikan. Z pangkat 2 ini berarti masukkan saja hasil transformasi Z ini Z kuadrat dikali ini 1/1 min A dikalikan Z pangkat min 1 ditambah ini dikali ini, berarti Z-nya bisa saya kalikan X min 1 Z min 2 dikalikan Z pangkat 1, berarti ingat bahwa misalnya A pangkat N dikali A pangkat M itu kan hasilnya A N plus M, gitu ya matematisnya. Berarti ini Z min 2 dikalikan Z pangkat 1 menjadi Z min 1 min 2 plus 1 berarti min 1 plus ini ditambah ini pangkatnya kan hilang, sisanya X min 2. Oke. Terus ini saya tambahkan slide kosongnya ya. Arti tadi hasil akhirnya itu kan Z min 2 dikalikan 1/1 min A pangkat Z min 1 ditambah X min 1 dikalikan Z pangkat min 1 ditambah X min 2. Betul nggak? Ini ya betul. Maka hasilnya X1 Z sama dengan, nah ini dikali berarti ini ke atas menjadi Z min 2 per 1 dikalikan A Z min 1 ditambah A. Nah ini X min 1 itu kan XN-nya itu kan A pangkat N ya tadi ya. Ini XN-nya itu kan A pangkat N. Berarti ini A min 1 kalikan Z min 1 tadi kan jika XN-nya sama dengan A pangkat N. Berarti ini deretnya mulai dari N sama dengan min 1 ya. A min 1 dikalikan Z pangkat min 1 X
min 2 berarti A pangkat min 2 ya. Min 2 A pangkat min 2. Nah, jadi bisa kita ketahui transformasi Z-nya ini. Tadi ada ketentuan Xn sama dengan A pangkat. Oke, itu yang time shifting, sifat shifting time delay. Selanjutnya, mengerti sifat shifting pada transformasi Z satu sisi yang sifatnya itu time advance. Time advance itu Xn plus K, tadi kan kalau time delay itu Xn min K ya. Nah, ini kalau ini time advance berarti Xn plus K. ZK, tadi kalau time shifting, time delay itu Z min K. ZK, X plus Z dikurangi, sigma N sama dengan 0, K-nya kurangi 1, Xn Z min N untuk K lebih besar dari 0. Jadi rumusnya beda ya, kalau ini plus, ini menjadi plus, dan ini dikurang. Kalau yang time delay ini menjadi minus, ini menjadi plus. Kita coba tentukan transformasi Z satu sisi dari Xn sama dengan N. Maaf, X2N sama dengan Xn plus 2, di mana Xn-nya itu AN kali UN. Jadi, saya cari dulu transformasi Z-nya. Sigma N sama dengan 0, ini menuju tak hingga Xn kalikan Z pangkat min N. Kita tahu Xn-nya itu A pangkat N UN, berarti kalau kita lihat di tabel, A pangkat N UN itu kan transformasi Z-nya Z min 1 min Z per A. Nah, jadi kita bisa tuliskan karena kali Z pangkat ini 1, kan N-nya 0. 1 per 1 min A pangkat Z min 1. Berarti Z plusnya M advance X N plus tadi K-nya berarti ini K-nya ya. Plus 2. Berarti tadi rumusnya ini K-nya 2 ya. Berarti Z kuadrat kalikan transformasi Z ini, oke. Berarti Z kuadrat kalikan transformasi Z dari Xn dikurangi X 0 Z pangkat 2 min X 1 kalikan Z. Ingat ya bahwa deretnya dimulai dari N sama dengan 0, maka ini X N-nya 0, Z-nya itu 2 sesuaikannya. Berarti Z ini Z kuadrat dikalikan ini, kalikan 1 per 1 min A Z pangkat min 1 dikurangi ini 0 kan, berarti Z kuadrat kurangi AZ. Ini lihat di tabel kalau bingung kenapa bisa berubah bentuk ini. Bentuk ini bisa lihat di tabel. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya yang membedakan kalau time advance itu kebalikannya, yang sini time delay itu negatif, ini advance positif, terus yang di sini persamaannya menjadi negatif. Selanjutnya masuk ke tujuan belajar 21, memahami konsep transformasi Z untuk sistem. Setelah kita mempelajari transformasi Z satu sisi, kita mempelajari transformasi Z untuk sistem. Nah, transformasi Z untuk sistem itu kita
kita familiar dengan fungsi sistem itu dituliskan atau dinotasikan dengan HZ. Kalau ini karena domain Z ya, kalau domain waktu HN ya. Kita ketahui bahwa kalau di domain waktu mengetahui output sebuah sistem, YN sama dengan HN dikalikan XN. Yang mana artinya bahwa untuk mengetahui output sebuah sistem itu bisa dilihat dari perkalian respon sistem dan sinyal input yang masuk. Sama halnya dengan domain Z, untuk mengetahui respon sistem bisa dilihat dari YZ dikalikan HZ, YZ sama dengan HZ dikalikan XZ. Berarti kalau kita mau lihat respon sistemnya HZ, kita bisa lihat dari YZ dibagikan XZ, output dibagikan input untuk mengetahui respon. Nah, respon sistem ini bisa dituliskan persamaan matematisnya sigma N dari min tak hingga menuju tak hingga HN kalikan Z pangkat min, ini N maksudnya. Yang mana HZ itu adalah fungsi sistem atau respon sistem. Di pertemuan sebelum UTS, kita juga belajar tentang sistem LCCDE. Sistem LCCDE itu persamaan matematisnya bisa dituliskan YN sama dengan min sigma N sama dengan min tak hingga menuju tak hingga AK itu konstanta ya, AK, BK itu konstanta, AK dikalikan Y dikalikan output sistem yang terdelay nilai tertentu. AK dikalikan Y, N min K ditambah sigma K untuk nilainya 0 menuju tak hingga, BK dikalikan X, N min K. Kalau kita lihat Y, N min K itu kan output sebelumnya dan ini input sebelumnya yang masuk. Nah, kalau di domain Z sama, yang membedakan persamaan matematisnya berubah. YZ sama dengan sigma min sigma K sama dengan 1, ini nilainya N, AK Z min K kalikan YZ. YZ ini merupakan ini. Terus XN min K itu menjadi XZ. XN min K menjadi Z, YN min K menjadi YZ. Ini ya, berarti kita berpatokan pada rumus ini di domain Z. Nah, maka dari ini, YN ini, YZ-nya persamaan matematisnya seperti ini, kita mau tahu nih HZ-nya. Berarti HZ-nya, YZ ini dibagi XZ. Nah, berarti, maaf, salah. Harusnya untuk mengetahui HZ itu kan YZ per XZ. Kalau dibuat persamaan seperti ini kan sama aja ini dibalik gitu ya. YZ, XZ. Nah, sigma K sama dengan 0, BK kalikan Z min K, ini M, dibagi 1 plus N, plus sigma K sama dengan 1 hingga nilai N, kalikan AK, Z min K. Untuk kasus khusus, misalnya sistemnya FIR, berarti min HZ sama dengan cukup ini saja, XZ-nya. HZ-nya bisa ditulis seperti ini. Ini itu kalau bingung loh, Bu, kenapa kok XZ-nya yang di atas bukan di bawah? Karena kan
apa sih perkalian matematis itu ya? Misalnya, pokoknya gini. Kita coba cari HZ dan HN dari YN sama dengan setengah YN-1 plus 2 XN. Ini kayaknya cari HZ-nya aja deh, jangan XN-nya, saya salah soal. Pertama, kita tahu YN-nya ini, maka mencari YZ itu kan HZ kalikan XZ. Atau bisa ditulis kalau kita nyari HZ sama dengan XZ dibagi YZ. Arti HZ sama dengan sigma N min tak hingga menuju tak hingga HN kalikan Z pangkat min K. Ini ya, rumus ini. Kita ketahui YN-nya berarti kan YN itu sebetulnya kan kalau LCCDE sistemnya kan ini ya penjabarannya ya. Berarti setengah YN-1. Nah, ini YN-1 kalau kalian lihat kan sama ya dengan YN-K-nya itu berarti 1. Nah, AK-nya itu adalah setengah. Terus ditambah ini 2XN. Ini XN. Berarti kalau ini XN gini, K-nya sama dengan 0. Kan ini masukkan K sama dengan 0, 0. Berarti sisanya XN. Ini BK. BK-nya adalah 2. Berarti 2XN. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Sebetulnya bentuk ini itu sudah mirip sama ini. Kita sudah dapat. Atau mungkin bisa saya jabarkan lebih biar kebayang. Gini aja saya hapus. Ini sigma N dari min hingga. Ini N-1 berarti N sama dengan min 1. Ini N1 setengah Y N-1. Sama kan? Y N K. K-nya itu sama dengan min 1. Ditambah sigma M untuk K sama dengan 0. 2 X N min 0. K-nya kan 0. Ini K-nya 0. Berarti penjabarannya setengah Y N min 1 plus BK ya. 2 XN. Oke, sudah dapat. Kita bisa melihat YZ-nya. Arti min. Ini kan min. Sigma N sama dengan min 1. Ini 1. Setengah kalikan Z pangkat min 1. Ini kan N min 1 K-nya tuh berarti K-nya berarti 1. Kalikan Z pangkat min 1. YZ. Nah, dari sini itu dirubah ke samaan ini.
tambah sigma K 0, 2, Z K-nya 0, Z pangkat 0, X, Z. Sudah. Kita tahu bahwa mencari HZ-nya itu kan XZ. Kalau dari rumus ini ya, itu bisa kita sederhanakan. Ini kan adalah HZ per 1 plus YZ. 1 plus YZ. Ini kalian perhatikan saja, persamaan ini kalau disederhanakan ini kan menjadi ini XZ. Ini itu YZ. Jadi kan XZ per 1 plus YZ. Maka bisa kita ini 2 kalikan Z pangkat 1 berarti Z pangkat 0 berarti 1, berarti sisanya 2. Kan XZ ya, XZ. 2 per YZ-nya itu setengah plus Z pangkat min 1. 1 plus setengah Z pangkat min 1. Ini adalah Z-nya dari output sistem ini. Jadi caranya seperti itu. Kemudian masuk ke sinyal dan sistem di domain Z. Memasuki tujuan belajar 22, kita memahami respon sistem di domain Z. Nah, respon sistem dengan fungsi sistem rasional. Jadi, apa sih yang dimaksud rasional itu? Rasional itu ada kondisi respon sistem dan input sistem itu memiliki polinom. Itu yang dinamakan rasional. Jadi, ada polinom A dan polinom B. Ini polinom A, ini polinom B. Nah, untuk sistem rileks atau kondisi awal nol, apa yang dimaksud sistem rileks kondisi awal nol itu berarti misalnya sistemnya Y N-1, Y N-2, Y N-3, hingga Y pangkat N-M besar itu sama dengan 0. Itu yang disebut sistem rileks, kondisi awal 0. Maka respon sistemnya YZ sama dengan HZ dikalikan XZ sama dengan BZ kali NZ per AZ kali QZ. Nah, untuk sistem dan sinyal dengan pol sederhana dan tidak terjadi pol zero cancellation. Maksudnya pol sederhana itu adalah pol itu kan ini ya, yang di bawah ini penyebut ini disebut pol. Kalau kemarin kita pelajari ya, ini itu disebut pol. Nah, pol sederhana itu tidak mengandung multiple pol, jadi tidak mengandung pol yang sama dan ordernya lebih dari 1, itu pol sederhana. Order lebih dari 1 itu misalnya Z pangkat min 2, itu order itu ini, min 2 ini order. Kemudian apa yang dimaksud pol zero cancellation? Jadi pol zero cancellation ini adalah tidak ada pol dan zero tuh atas ya. Kan kemarin kita belajar 0 dan 0 atau 0 dan pol. Biasanya yang atas ini menjadi 0, yang bawah ini menjadi pol. Gitu kan untuk kita belajar pecahan parsial itu loh. Zero cancellation itu tidak ada pol dan zero baik untuk input dan sistem. Jadi tidak ada yang sama itu. Maka untuk sistem dan sinyal dengan pol sederhana dan tidak terjadi pol cancellation bisa ditulis persamaannya YZ sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju nilai N AK
per 1 min PK kalikan Z pangkat min 1 plus sigma K sama dengan 1 hingga nilai L dikalikan QK per 1 min QK Z min 1. Nah, pol-pol ini itu ya maaf, YZ-nya itu kan terbentuknya polnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengetahui YN-nya itu mudah. Jadi tinggal sigma K sama dengan 1N, AK dikalikan PK pangkat N, UN. Ini kan menandakan sinyalnya tuh AN, UN. Nah, AN-nya itu sebetulnya AK dikalikan PK, A-nya. Terus ini sama kalau kita mencari YN-nya. Ini QK itu kan sama aja ya, bentuk sinyalnya juga AN, UN. Nah, dari respon sistem fungsi rasional itu kita bisa tahu, bisa kita simpulkan PK dan QK itu adalah natural respon dan force respon. Jadi, kita kan tahu HZ-nya itu dari BZ per AZ, kalau XZ-nya itu dari NZ per QZ. Nah, YN-nya itu bisa diketahui seperti ini. Ini disebut natural respon. Natural respon itu mengandung pol atau PK ini ya, ini tuh pol. Mengandung pol yang merupakan kelompok yang terdapat dalam polinom AZ. Jadi natural respon ini dihasilkan oleh polinom AZ ini. Polinom dari respon sistem. Jadi outputnya ini dia mengandung natural respon atau pol yang dihasilkan dari respon sistem. Sedangkan force respon itu polnya dihasilkan oleh input sistem. Kan XZ itu input, HZ itu respon. Nah, artinya natural respon itu hanya dipengaruhi oleh fungsi sistemnya. Sedangkan force respon itu sinyalnya dia akan berubah-ubah tergantung jenis input sinyalnya ini. Nah, dia akan berubah-ubah tergantung input sinyalnya yang diberikan ke dalam sistem. Input sinyal misalnya sinyal impuls, sinyal step. Nah, itu akan mempengaruhi force respon. Jadi bedanya natural respon itu hanya dipengaruhi oleh respon sistem. Fungsi sistem. Kalau force respon itu dia dipengaruhi oleh sinyal input. Dan dia akan berubah-ubah sesuai dengan input yang dimasukkan ke dalam sistem. Oke. Ini ada perbedaan nih. Jadi kalau sistem seperti ini, perbedaan respon zero step dan respon zero input. Kalau ini kan disebutnya respon zero input ya. Kondisi awal 0 tuh zero respon. Nah, jadi kalau diingat kembali, ada yang disebut respon zero step dan respon zero input. Karena kita lihat di sini, dia menggunakan kasus di mana kondisi awal 0. Nih, dia menggunakan kasus kondisi awal 0 untuk sistem relax. Maka di sini tidak terdapat zero input, hanya ada zero state. Inputnya kan tidak mungkin 0, karena inputnya ini bisa berubah-ubah tergantung jenis sinyalnya yang dimasukkan. Di sini hanya bisa diketahui zero step respon, karena kasusnya adalah kondisi awal 0, kondisi awal sistem. Itu gambarannya. Kemudian untuk respon sistem dengan pol orde banyak itu misalnya gini deh. 2 Z-nya itu 2 per 1 min 3 Z min 2 atau Z pangkat min 4 dan seterusnya. Nah, ini itu disebut orde. Sistem akan lebih mudah dianalisis jika ordenya itu kecil. Misalnya ordenya min 1.
order main 2 itu juga masih termasuk kecil sih. Misalnya kita ordernya main 4 atau main sekian. Nah, itu kan disebut poll dengan order terbanyak. Poll ini ordernya banyak. Untuk sistem relax sama kondisi awal 0, bisa diketahui respon sistemnya YZ sama dengan HZ dikalikan XZ. Berarti ini dikalikan dengan ini. BZ, NZ, per AZ, QZ. Sama ya, ini tuh menggambarkan yang ini tadi. Karena ini ordernya banyak, maka poll order banyak, maka output sistemnya akan memiliki poll dengan order banyak juga. Maka sistem ekspansi partial function dari sistem akan mengandung suku-suku. Jadi bentuk pollnya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk K-nya itu sama dengan jumlah ordernya. Bisa 2 dan seterusnya. Yang dimaksud order ini tuh yang bagian bawah ini. Poll order ini bagian bawah ini. Kalau di sini kan menjadi ini ya. Bedanya nih. Kalau ini kan AK per 1 min PK kalikan Z pangkat min 1. Jelas ordernya 1. Kalau ini berarti 1 per 1 min PI Z pangkat min 1 dikalikan K, dikalikan jumlah ordernya. Nanti yang membedakan. Selanjutnya, respon sistem dengan kondisi awal tidak 0. Itu tadi yang penjelasannya respon sistem dengan kondisi awal 0. Kita tahu kalau ordernya banyak berubah menjadi seperti ini, kalau ordernya sedikit menjadi seperti ini. Nah, kalau kondisi awal tidak 0, kita berpatokan pada transformasi Z satu sisi. Yang mana rumusnya itu Y plus Z sama dengan min sigma K sama dengan 1 ini N dikalikan AK kalikan Z pangkat min K. Kalikan lagi Y plus Z plus sigma N sama dengan 1K Y min N kalikan Z pangkat N plus lagi ini. Jadi kita memasukkan transformasi Z satu sisi di sini. Dikalikan dengan output sistem sebelumnya. Untuk sinyal kausal berlaku bahwa transformasi Z satu sisi sama dengan transformasi Z biasa. Jadi kalau seperti itu bisa dituliskan Y plus Z-nya, transformasi Z satu sisi sama dengan sigma K sama dengan 0 M BK kalikan Z pangkat min K. Nih, karena kita tahu bahwa transformasi Z satu sisi sama dengan XZ. Berarti XZ ini sama dengan XZ ini. Maka rumus ini bisa dituliskan per 1 plus sigma K sama dengan 0 menuju nilai N, AK Z pangkat min K. Dikurangi ini. Sehingga ketika kondisi awal tidak 0, kita dapat respon sistem di domain Z, Z kalikan XZ plus N0Z per AZ. Jadi ada polinom AZ. Sehingga setelah kita dapatkan ini, N0-nya itu nanti dijabarkan dengan persamaan ini. Gitu. Jadi kita harus, ibaratnya kita menganalisis, kita harus melihat rumusnya. Oh, ternyata sistem ini kondisi awalnya itu 0, berarti rumus yang kita gunakan untuk menganalisis ya tadi. Namun ketika kita punya sebuah sistem, ternyata kondisi awalnya tidak 0, ya kita menggunakan persamaan untuk menghitung respon sistemnya yang ini. Nah, N0-nya nanti dimasukkan. Sehingga hasilnya adalah ini. Kita masuk ke tujuan belajar 23, analisa stabilitas sistem di domain Z. Jadi kita tahu bahwa sistem kausal ya, ini kita sudah berbicaranya tentang sistem, bukan sinyal lagi. Jadi kalau kita tahu sistem kausal LTI itu kan dia kondisi respon sistemnya
atau fungsi sistemnya Hn sama dengan 0 untuk nilai n kurang dari 0. Itu sistem kausal. Kalau kemarin kita mencari ROC-nya itu untuk sinyal ya, berarti kita mencari ROC-nya itu untuk sinyal Xn, kita transformasikan Z dulu, baru kita tahu ROC-nya. Nah, kalau analisa kestabilan sistem, kita berbicaranya sudah bukan sinyal lagi, tapi ke sistem atau respons sistem, berarti Hn. Sistem LTI kausal jika dan hanya jika ROC dari fungsi sistem itu adalah Hn. Bagian luar dari lingkaran dengan radius nilai R-nya lebih kecil dari tak hingga dan termasuk titik Z-nya sama dengan tak hingga. Berarti kita berbicaranya nilai ROC-nya dari fungsi sistemnya ini berada di luar lingkaran. Jadi jangan bingung kalau kita sudah mencari kestabilan sistem, kita ROC-nya bukan berdasarkan input lagi, tapi sudah berdasarkan fungsi sistem atau Hn. Nah, sistem linear time invariant bounded input, bounded output dikatakan stabil jika dia nilainya Hn-nya itu merupakan nilai absolut dari Hn itu sendiri, yang mana sigma n sama dengan min tak hingga menuju tak hingga untuk nilai Hn-nya kurang dari nilai tak hingga. Jadi Hz-nya itu sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga menuju tak hingga Hn Z pangkat min n. Nah, kita mencari Hz-nya itu kan ini absolute value atau nilai absolut. Bisa saya tuliskan seperti ini ya. Mencari Hz-nya. Nilai Hz-nya itu absolute value, yang mana dia lebih kecil dari nilai Hz-nya ini sendiri. Jadi memang agak membingungkan, tapi memang rumusnya seperti itu, seperti ini. Pada kondisi nilai absolut Z-nya itu sama dengan 1, Z itu kan untuk menggambarkan ROC. Maka Hz-nya itu nilainya tidak lebih kecil atau sama dengan dari nilai absolut dari transformasi Hn. Sistem LTI bibo stabil jika nilai Z-nya sama dengan 1 ada di ROC atau kebalikannya. Nah, sistem LTI bibo stabil jika dan hanya jika ROC dari fungsi sistem atau ROC dari Hn mengandung lingkaran satuan, jadi berada pada lingkaran. Ini definisi sih. Sistem LTI kausal dan stabil. Sistem LTI dikatakan kausal dan stabil jika dan hanya jika ROC-nya dari Hz, Hz itu transformasi Z dari fungsi sistem Hn, itu dia berada di bagian luar dari lingkaran yang mengandung nilai Z-nya sama dengan tak hingga. Sistem LTI bibo stabil jika dan hanya jika ROC dari fungsi sistem mengandung lingkaran satuan, berada pada lingkaran satuan. Sistem LTI kausal adalah stabil jika dan hanya jika semua pol dari Hz terdapat dalam lingkaran satuan. Ini mengerti pengaruh pol dan zero cancellation. Sama kasus 1, sebuah transformasi Z yang mempunyai sebuah pol dengan lokasi sama dengan sebuah zero, pol dan zero ya. Misalnya tadi pembilang dan penyebut pembilang itu disebut zero atau 0, penyebutnya itu disebut pol. Lokasi sama dengan sebuah zero, maka polnya itu dihilangkan oleh zero. Jadi dia punya sifat zeronya ini menghilangkan pol. Sehingga suku yang dihasilkan dari inverse Z transform oleh pol tersebut hilang. Jadi hanya menyisakan 0. Kemudian yang kasus kedua,
pole zero cancellation dapat terjadi di dalam fungsi sistem itu sendiri atau dari hasil kali fungsi sistem dengan transformasi Z dari sinyal input. Jadi, pole zero cancellation itu istilahnya pole dan zero yang saling menghilangkan fungsi. Gitu. Maksudnya fungsi yang saling menghilangkan. Pole zero cancellation pada kasus 1 dikatakan order dari sistem dikurangi 1. Maksudnya, pole dan zero pada kasus ini itu dia menyebabkan order dari sistemnya itu dikurangi satu, jadi ordernya menjadi lebih kecil. Pole zero cancellation pada kasus 2 dikatakan bahwa pole dari sistem diredam oleh zero dari input, atau sebaliknya, tergantung mana yang meng-cancel. Tentukan respon impuls dari sistem berikut. Jadi ada sebuah sistem YN, kawin nilainya 2,5 YN-1 dikurangi YN-2, kondisi awalnya YN-1-nya tidak 0 ya, YN-2 plus XN dikurangi 5 XN-1 plus 6 XN-2. Berarti kalau kita ketahui di sini ada 3 sinyal yang mempengaruhi sistem, sinyal XN, sinyal XN yang didelay sebanyak 1 kali, dan sinyal XN yang didelay sebanyak 2 kali. Dengan konstanta pengalinya itu 6 dan 5. Maka HZ-nya itu bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kan HZ itu kan rumusnya tuh 1, nah ya, kan 1 min sekian, jadi HZ-nya itu bentuknya jadi seperti ini. Dari sistem ini kita peroleh HZ-nya dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya. 1 min 5 Z pangkat min 1. 1 ini dari XN. Kan XN itu kalau ditransformasikan ke Z menjadi 1 ya. 5 XN min 1. XN min 1 itu kan Z pangkat min 1. Ini XN min 2 itu kan menjadi Z pangkat min 2. Tinggal dikalikan konstantanya, berarti 5 Z min 1 plus 6 Z min 2 per YN-nya, jadikan HZ itu XN per, salah, XZ per YZ. Kumpulan ini itu kan adalah YZ ya, jadi ini itu adalah kumpulan YN ya, YN yang didelay. Nah, kalau yang ini itu adalah kumpulan XN. Nah, kalau ditransformasikan berarti kita mencari HZ-nya itu kumpulan ini yang ditransformasikan ke dalam domain Z dibagi, maaf, ini yang ditransformasikan ke dalam domain Z dibagi ini yang ditransformasikan ke dalam domain Z. Ini langsung bentuk transformasinya. XN itu adalah 1, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, XN itu kalau ditransformasikan Z jadi 1, 5X-1 itu berarti 5Z-1 plus 6Z-2. Ini sudah dalam bentuk transformasi Z ya. Kemudian yang ini YN-nya itu 1, karena tidak ada konstanta, ya ini YN-nya 1, min 2,5 kalikan Z-1 kan sama ya, YN-1 itu kan Z-1. N-2 itu kan Z-2, karena ini Y-nya ditulis Y saja, atau berarti 1 sama aja, berarti 1 dikalikan Z pangkat min 2. Nah, HZ-nya diperoleh ini. Nah, dari persamaan ini kita
kita bentuk pol-polnya. Jadi kan kalau kayak gini kita nggak tahu nih polnya berapa nilainya. Jadi dari persamaan ini kita ubah ke dalam apa ya, ini nama matematikanya. Jadi suku ya atau faktor. Ini 1 min setengah Z min 1 dikalikan 1 min 2 kali Z min 1. Ini polinom ini kalau dikalikan itu hasilnya sebetulnya ini. Ini saya rubah bentuk saja, dari bentuk ini menjadi ini. Ini atas tetap. Nah, jadi kita tahu nih pol 1 ini pol 2. Jadi kita tahu nilai pol-polnya. Z min setengah, Z min 2. Nah, pol ini kan nanti ketahuan daerah ROC-nya ya. HZ-nya itu berarti saya keluarkan bentuknya Z sama dengan A per Z min setengah, ini Z min 2. Jadi Z-nya ini saya keluarkan. Nah, sebetulnya kalau ini dicari, dia akan diperoleh A-nya sama dengan 2,5, B-nya sama dengan 0. Jadi gini loh, kayak latihan pecahan parsial itu, jadi Z-nya sama dengan setengah, saya masukkan ke A gitu, yang pertemuan sebelumnya. Jadi diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 2,5, B-nya itu sama dengan 0. Ketika kita tahu gini, akan terjadi pole zero cancellation. Tuh. Pole zero cancellation itu maksudnya gini. Jadi antara zero dan pole ada yang bentuknya sama. Jadi ini tuh nanti dicari ya, Z-nya sama dengan setengah, masukkan ke sini, jadi dapat A-nya berapa. Ini Z min 2 itu dimasukkan ke sini, jadi B-nya ketemu berapa. Gitu. Yang pecahan parsial, nanti dibuka lagi materinya. Jadi HZ-nya itu peroleh bentuknya seperti ini. Ini akan terjadi zero pole cancellation. Maksudnya apa? Kita lihat pole dan zeronya ada yang sama nggak bentuknya. Ini zeronya 1 min 2 Z pangkat min 1. Ini polnya 1 min 2 pangkat 1 min 2 kalikan Z pangkat min 1. Ternyata antara 0 dan pol ini sama. Jadi terjadi cancellation, saling menghilangkan. Maka sisanya HZ-nya adalah 1 min 3 Z min 1 dibagi 1 min setengah kalikan Z pangkat min 1. Ini hasilnya. Ini yang dimaksud pole zero cancellation. Jadi ada yang saling menghilangkan. Oke, materinya sudah selesai. Jadi itu gambarannya akhir dari bab 3. Kita belajar tentang respons sistem, analisa stabilitas sistem di domain Z. Terus kemudian juga kita belajar tentang respons sistem dengan kondisi awal tidak nol. Kita dapat rumus ini. Kemudian kondisi sistem dengan pol order terbanyak, kita peroleh polnya berubah bentuk. Terus respons sistem dengan sistem rasional, itu kita dapatkan respons sistemnya seperti ini. Atau YZ-nya ini, seperti ini. Kemudian kita juga belajar transformasi Z untuk sistem. Terus kita juga belajar tentang transformasi Z satu sisi. Jadi materinya sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke sinyal dan sistem di domain frekuensi. Oke, kalau bingung silahkan baca-baca atau cari-cari referensi tentang sinyal dan sistem di domain Z. Gambarannya seperti itu. Oke, materinya saya akhiri, banyak salahnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.